Halo Sobat Komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 12. Beli iPhone 12 worth it nggak kira-kira di tahun 2024 ini? Apakah mendingan jangan beli iPhone 12 ini? Ya, iPhone 12 adalah iPhone tahun 2020, di mana di tahun 2020 ada iPhone 12 series yang dirilis. Ada kelebihan dan juga kekurangannya, dan tahun 2024 ini memasuki tahun keempat buat iPhone 12 series, termasuk iPhone 12 dan iPhone 12 mini sebagai iPhone base modelnya. Nah, ngomongin iPhone 12 ini kira-kira worth it atau enggak, atau mendingan jangan beli iPhone 12 ini, apa saja pertimbangannya kita akan bahas lebih detail. Untuk poin yang pertama adalah dari poin spesifikasi dan juga fiturnya kayak gimana. Kalau dari segi spesifikasi, tentunya ini adalah spek 4 tahun yang lalu. Tentunya sampai sekarang spek ini juga masih diperbaharui pada iPhone yang lebih baru. Untuk iPhone 12 sendiri sudah menggunakan layar Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 1200 nits dengan ukuran layar 6,1 inch dengan resolusi Full HD+, yang tentunya iPhone 12 ini jadi iPhone base model pertama yang memang sudah menggunakan layar panel OLED. Pada generasi iPhone 11 itu versi Pro seriesnya saja yang menggunakan layar panel OLED. Sedangkan pada versi base modelnya itu masih menggunakan layar LCD IPS. Baru di iPhone 12 ini, dari segi layar ini diperbaharui ya, jadi terbilang cukup lumayan bagus buat iPhone 12 karena sudah menggunakan layar panel OLED. Kemudian dari sisi desain, iPhone 12 ini sudah mengadopsi flat design ala iPhone 5 series, desain mengotak seperti ini, yang tentunya bisa kita rasakan juga pada iPhone generasi yang baru. Setelah era iPhone 5 series, tentunya desain kotak mengotak ini tidak lagi dipakai dan terakhir kali dipakai pada iPhone SE generasi yang pertama, gabungan antara iPhone 6s dengan iPhone 5s. Nah, ngomongin spesifikasi secara performa, iPhone 12 ini dibekali dengan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, Hexa-core Apple GPU 4 core graphics dengan RAM 4 GB yang menunjang untuk multitasking pada iPhone 12 ini. Secara performa, iPhone 12 ini masih terbilang cukup lumayan bagus ya, mengingat iPhone 12 ini menggunakan spek Apple A14 Bionic. Dan untuk pilihan storage-nya masih ada yang paling kecil 64 GB, baru di iPhone 13 series itu 64 GB dihilangkan dan paling kecil 128 GB. Untuk baterainya terbilang cukup kecil, 2815 mAh, bahkan bisa dibilang lebih kecil dibandingkan baterai iPhone XR ataupun iPhone 11. Kemudian untuk dari poin kamera, iPhone 12 ini sudah menggunakan setup dual lensa pada kamera utamanya layaknya iPhone 11. Masing-masing berukuran 12 megapiksel, lensa wide, ultrawide, dan juga untuk kamera depannya juga menggunakan ukuran yang sama 12 megapiksel. Sudah support HDR dan untuk perekaman video maksimal di 4K 60 fps. Untuk kamera utamanya sudah support Dolby Vision HDR up to 30 fps. Dan untuk secara performa kamera, iPhone 12 ini lebih baik dibandingkan iPhone 11 series, tak terkecuali pada kondisi low light ataupun dalam kondisi yang cukup terang. Hasil foto videonya terbilang cukup lumayan bagus dibandingkan iPhone 11 series ke bawah. Kemudian dari segi fitur, iPhone 12 ini cukup lengkap ya. Ya, mirip-mirip dengan iPhone 13, cuman diperbaharui aja. Layaknya fitur dual SIM sudah disupport, IP68, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, dan juga MagSafe sudah disupport pada iPhone 12 series termasuk iPhone 12 ini. Dan juga sudah support untuk jaringan 5G. Cuman ya memang iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 itu belum menggunakan port USB-C. Baru di iPhone 15 series itu menggunakan USB-C. Cuman secara keseluruhan iPhone 12 ini secara spek dan juga fitur ini terbilang mirip juga dengan iPhone 13. Apakah nggak nanggung beli iPhone 12 bang? Kita bahas dalam poin yang kedua, yakni dari sisi harga dan juga update iOS-nya. Dimana kalau dari segi harga dan juga update iOS, iPhone 12 ini tentunya berbeda dengan iPhone 13. Karena tentunya secara harga, iPhone 12 ini masih ada kondisi barunya di iBox ataupun di Gmap. Pada saat video ini dibuat, untuk harga baru iPhone 12 kapasitas 64 GB dibanderol dengan harga 8 juta rupiah, sedangkan untuk di kapasitas 128 dibanderol dengan harga 9 juta rupiah, yang tentunya ini untuk harga iPhone 12 kondisi baru
garansi resmi Indonesia, yang tentunya menurut saya pribadi cukup nanggung juga kalau secara harga ya. Kalau belinya dalam kondisi baru, tentunya lebih dekat dengan harga iPhone 13 kapasitas 128 GB. Garansi resmi Indonesia juga dibanderol dengan harga 9 jutaan, yang tentunya bisa mendekati harga 9,5 juta rupiah. Bisa kalian cari di online marketplace, cukup banyak yang jual. Kalau belinya di iBox ataupun Erafone, harganya di kisaran 10 jutaan, beda 1 juta rupiah. Cuman kalau kita cari di toko hitam ataupun toko orange, toko hijau, itu cukup banyak yang jual di harga 9 jutaan, yang menurut saya lebih worth it iPhone 13 dibandingkan iPhone 12 ini kalau kita mempertimbangkan dari sisi harganya. Terlebih lagi iPhone 13 secara spek pastinya lebih unggul dikit dibandingkan iPhone 12 dengan prosesor yang lebih baru, dengan fitur kamera yang lebih mumpuni dibandingkan iPhone 12 ini. Sedangkan untuk harga secondnya iPhone 12 ini ada di kisaran 6-7 juta rupiah, yang tentunya bergantung juga kondisi dan juga iPhone-nya kayak gimana. Dimana untuk harga ini tentunya sudah lumayan murah, mengingat harga barunya di angka 8-9 juta rupiah, yang tentunya di harga 7 jutaan itu bisa dapat iPhone 12 kapasitas 128 GB X garansi resmi Indonesia. Menurut saya pribadi dibandingkan beli baru, kalau iPhone 12 saya lebih rekomendasikan beli kondisi second. Cuman kalau punya budget di angka 8-9 juta rupiah, lebih baik nambah dikit bisa dapat iPhone 13 kapasitas 128 GB yang tentunya lebih worth it dibandingkan iPhone 12 ini. Secara update iOS, iPhone 12 ini kemungkinan besarnya di tahun 2025 itu masih kebagian ya, karena memang masuki tahun yang kelima. Sedangkan di tahun 2026 di update iOS versi 20, kemungkinan besarnya juga masih kebagian, mengingat iPhone XR dan juga iPhone XS itu meskipun tidak dipakai pada generasi iPhone yang selanjutnya, itu disupport selama 6 kali update. Jadi untuk iPhone 12 series itu masih ada kemungkinan disupport selama 6 tahun atau 6 kali update. Untuk lebih lengkapnya dan pastinya kita tunggu saja di Apple WWDC tahun 2026. Kalau untuk Apple WWDC tahun 2025, pastinya iPhone 12 series masih masuk kategori iPhone yang masih dapat jatah update iOS di tahun 2025. Jadi kemungkinannya iPhone 12 ini akan mentok sampai iOS versi 20 di tahun 2026. Namun ini hanya prediksi saja ya, mengingat iPhone 12 series mirip dengan iPhone XR dan juga iPhone XS yang kemungkinan besarnya juga masih kebagian 6 kali update. Kita tunggu saja untuk kepastiannya di tahun 2026 di Apple WWDC tahun 2026. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone 12 ini dibeli atau jangan? Tentunya kalau pertimbangannya dari sisi harga, budget yang kalian punya, kalau kalian punya budget di harga 6-7 jutaan, tentunya saya lebih sarankan iPhone 12 ini belinya dalam kondisi second saja. Sedangkan kalau kalian punya budget di angka 8-9 juta rupiah, ya sabar dikit lah. Nabung dikit buat beli iPhone 13 kapasitas 128 garansi resmi Indonesia dalam kondisi baru, yang tentunya lebih worth it. Karena memang iPhone 12 ini kalau kalian beli dalam kondisi baru cukup nanggung juga. Atau kan bisa juga cukup sabar nunggu iPhone 16 series dirilis. Kemungkinannya iPhone 13, iPhone 12 akan ada perubahan harga lagi untuk yang baru kondisi garansi resmi Indonesia. Itulah pendapat saya pribadi, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye bye.